lemah karena kurang jumlah anggota, malah di HBD dengan 2 orang. Nah. Semua tergantung dengan tim masing-masing. Betul banget, karena kembali lagi semuanya mengacu pada situasi dan kondisi ya. Namun tim yang paling adaptif tentu yang akan mendapatkan poin tertinggi dalam artian secara positioning, kill, dan lain halnya. Dan tadi kita perhatikan ada suatu hal yang unik ya, Rosezi, salah satu player dari Aura, sempat buat konten ketika dia melakukan clutch kemarin, ada mini Godzilla-nya yang menjadi companion kali ini. Tadi berjalan agak lambat di bagian jalan raya, harus ditunggu juga karena menurut gue event baru dari PUBG Mobile juga ini sangat menarik ya, lagi dan lagi collabo dengan Godzilla. Kemudian sekarang ada skin-skin baru yang bisa didapatkan dan tentunya ada skin juga dari antara satu dan lainnya. Betul, ini masih sangat-sangat damai ya hingga masuki mungkin OTW sekal kedua. Tapi ngomong-ngomong damai, langsung ada tembakan lontarkan juga di antara Kimli dan juga pemain dari RSG, dari ada Small Boy yang ditembak tapi belum sampai full peluru masuk semua. Jarak mereka cukup jauh, even kalau knock pun tadi sedikit sulit untuk dipush, mungkin hanya mendekatan diri doang. Tapi so far Joinme dan juga RSG harusnya sudah saling menyadari. Betul, ini tadi gue katakan belum ada knockout yang bisa dilakukan untuk terjadi gitu ya antara kedua tim karena jaraknya cukup jauh. Jadi mungkin hanya ke arah suppressing atau memberikan tekanan terutama dari Joinme ke arah RSG. Karena Joinme paham betul ketika mereka rotasi mendaki perbukitan yang ada di sekitaran San Martin. PR utama mereka adalah untuk tidak ditembaki oleh RSG. Dan mereka melakukan itu cukup baik menuju ke arah bagian bukit San Martin dan juga Pecado. Jadi harusnya udah cukup aman. Walaupun di depan sana ada Face Clan juga yang udah menunggu dari tim, bakalan padat banget tentunya ini. Betul, yang gue suka banget adalah pembagian posisi dari tim Livescape. Mereka menyebar ke 3 titik yang berbeda untuk memastikan kalau circle-nya pindah lagi ke utara. Mereka bisa ke arah Alvirlo. Kalau misalnya dia ke bagian agak tengah bisa cari posisi lain yang berbeda. Jadi opsi-opsi mereka cukup banyak, 3 opsi yang berbeda. Betul banget, dan menurut gue split yang dilakukan oleh Livescape tadi tentu berdasarkan apa ya, hasil riset ya. Karena di bagian kiri kita lihat sepi banget, nggak ada tim lain. Bahkan di bagian paling kiri adalah bukit yang nggak bisa didaki oleh para player. Jadi mereka banyak open play yang bisa dilakukan tanpa adanya resiko yang sangat tinggi untuk sementara waktu. Betul, kita bakal kayaknya juga tampaknya ada Batman yang jatuh dari kendaraan yang apakah ditembak atau apakah dia kepleset kali ini. Wow, ini cukup unik ya karena ini adalah rumah dewa yang ada di bagian atas dari Pecado. RSG mendapatkan tempat ini dan kalau teman-teman yang suka main di Miramar tahu banget ada bukit lainnya lagi yang bisa dimainkan. Dan mungkin power grid tadi yang udah ditempati oleh Joinme bisa menjadi visibilitas luas untuk RSG. Namun mereka kayaknya nggak terlalu agresif. Mereka mengumpulkan mobilnya, vehicle-nya karena belum tahu apakah zona akan kembali lagi mendonat atau justru bouncing ke arah suatu lokasi tertentu. Karena di zona-zona awal ini dengan tidak adanya pertemuan antara player, ini menjadikan buying time untuk mereka memaksimalkan lootingan dia. Dan Batman sendiri walaupun udah sempat knockout, tapi lihat Phase 3 punya barrel dan itu udah akan cukup baik untuk ke mid sampai late game. Betul, kita kayaknya juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai rotasi dengan cukup cepat ya. Termasuk juga dari tim EVOS, tampaknya mereka nggak lewat selatan. Mereka mengambil dari sisi kanan tapi pelan-pelan, step by step. Mereka cek dulu mana yang kosong, tusuk lebih dalam lagi. Kalau misalnya memang ada lawan, mereka bakal perkirain enakan kita muterin atau kita coba lawan nih. Karena balik lagi fight di early game itu untung gak untung. Karena di awal tuh gak wajib fight. Kita masih banyak banget space untuk bergerak, masih banyak juga opsi-opsi. Beda sama late game dimana opsi terbatas, space terbatas. Memang ada saat dimana kita mau gak mau harus fight. Nah itu dia ya, ada sebuah hal yang harus menjadi perspektif kita. Dan ini yang gue sempat bahas sama Wolfie juga tadi di game-game sebelumnya. Dimana EVOS pun untuk touchdown ke arah rumah bata tadi, dia nggak langsung serta-merta turunin bukti nyata. Mereka bisa bergerak ke selatan dan sekarang touchdown di Cumacera. Betul, tapi kita bakal kayaknya dari seorang Microboy cukup berdekatan dengan seorang Sun Sun. Bakal tembak kali ini dengan bagian cukup terbuka posisinya. Perlu terkena kendaraan bagi tampaknya spin out dan Microboy dan juga Redface bakal coba mengincar seorang Sun Sun yang terpisah dari teman-temannya. Tapi lihat high groundnya juga diisi oleh Eagle Esport. Dimana dari sini EVOS sulit untuk nge-push Sun Sun yang tampaknya nggak bisa kabur kemana-mana. Yap, dan Laser baru mau gue sebutkan flank yang dilakukan ke arah bagian kanan cukup berikan damage ke arah Sun Sun. Namun kali ini dia menjadi sebuah open target dari tim Eagle Esport yang udah mendengar adanya tembakan dari Laser. Tapi belum ada sebuah counter play yang dilakukan baik dari Eagle maupun Orange. Ini akan menjadi calm before the storm karena EVOS pun udah punya tempat. Sun Sun lebih milih untuk smoke dan dari Eagle gak mau terlalu terburu-buru untuk take the decision. Betul. Sun Sun bertahan dengan cukup baik kali ini ya. Meskipun terpisah dengan teman-temannya pun nggak mau
wasting time lah dengan selamatin dia. Karena dia berada di antara dua tim yang kali ini masih bertempur. Tapi tampak kita bakal lihat sama Red Face bahkan nembak juga ke arah tim Orange yang lagi melakukan rotasi. Sama-sama cukup sekarat, tapi dari Red Face bakal menghindari fight yang terlalu frontal dan mencoba untuk men-take down tim lawan dengan pelan-pelan. Tapi tampaknya yang mengambil keuntungan terbesar adalah tim Eagle yang menembak dari high ground. Yap, dari tim Orange ini benar-benar sebuah kerugian bagi mereka. Rotasi yang terlalu terbuka dari bagian rumah dewa kali ini menjadi impact yang buruk. Satu dipulangkan, satu lagi pun begitu. Dua active player saja kali ini untuk tim Orange. Namun hati-hati, EVOS pun gak boleh terlalu memaksakan karena di bagian atas masih ada Eagle. Sementara Aura berdekatan dengan D Infinity. Yap, kita bakal kalian juga tim Aura tampaknya sedikit back off. Menghindari fight langsung dikarenakan Rosesi yang berada di sisi jauh belakang. Yang sulit nge-backup juga anggota-anggota Aura lainnya. Yap, dan sebagaimana tadi Wolfie sebutkan, No Mercy pun menyadari hal tersebut. Regroup dilakukan dan lihat Smoke Aura sangat cerdas untuk menutup seluruh angle atau vision yang bisa didapatkan oleh The Infinity. Mereka set up di bagian belakang dari sebuah tebing. Dan ini mungkin ada sebuah TPP gameplay yang dibangun oleh Aura. Kalau mereka dapat poin untuk kill mungkin push. Tapi sepertinya lebih milih untuk retreat dan repositioning. Yap, kita bakal kalian juga dari tim The Infinity. Tampaknya bakal bermain dengan sangat hati-hati. Tidak terburu-buru juga mengejar tim Aura. Tapi lihat posisi Nuzi cukup berbahaya. Hampir men-take down tim Aura kalau mereka sedikit lebih lambat. Yap, ini bukit-bukit yang cukup tricky ya. Ada di sekitaran Chumacera, ada di sekitaran Monte Nuevo juga. Karena compound ada, slope ada, tinggal bagaimana memaksimalkannya. Tapi tadi Kickflame Malaysia satu orang dah itu dia. Seorang QB ya, agak terspot. Tadi sepertinya headshot dari Nuzi dengan Mini Fortina, tapi belum ada knockout yang dilakukan. Sementara di tempat lain, Valdez Concept dipulangkan ke lobby dan Kickflame Malaysia kehilangan satu playernya, knockout oleh tim lainnya. Yap, kita bakal lihat zona pun sudah sangat mengecil dengan drastis yang berarti semua tim akan berebutan mencari spot di dalam circle keempat kali ini. Dan mungkin kita bakal lihat banyak player yang mulai terkikis dengan sakitnya Blue Zone, dengan tembak-tembakan lawan, dengan pick off tim-tim yang sudah berada dalam circle terlebih dahulu. Termasuk di Infinity, PR mereka cukup jauh kali ini, tapi masih ada waktu 30 detik sebelum zona bergerak dan mereka cukup center kali ini ya. Yap, dan circle cukup menyulitkan menurut gua pribadi karena bouncing ya ke arah bagian kanan. Dan ini menjadi PR bagi tim-tim termasuk tadi Livescape, kemudian juga dari tim-tim lainnya. HVNB bahkan di rotasinya terknock out oleh satu player lainnya dari tim lain. Face Clan bahkan satu vehicle-nya meledak dan Bull Shark bahkan di knockout kan. Ini dia, ketika zona agak cukup bouncing tentu menjadi PR yang sangat berat dan banyak tim yang kehilangan satu demi satu player. Tapi Valdez, satu orang di bagian sana, Six, udah terdeteksi tapi Vintores belum bisa melakukan aksi secara maksimal. Close quarter combat, ada Jiggle kanan kiri dulu. Pergerakan, dua orang akan mulai maju ke depan. Six sendirian saja, akan ada sebuah crowd shot dan itu dia Six ter-knockout. Dan langsung ke di pulang ke lobby ada balasan. Ternyata dari tim Valdez lainnya. Betul, tampaknya dari tim Livescape juga bakal bertempur di mana 3 player mereka dalam posisi knock dan tinggal menyisakan satu player aktif kali ini. Better pun menambah kill. Di sini kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai menambah pundi-pundi poin mereka. Tapi dari tim Livescape perlu cari cara bagaimana mereka bisa mengembalikan keadaan karena 3 player masih dalam posisi knock dan bahkan satu player Kato dipulangkan ke arah lobby. Livescape yang bergerak dari bagian selatan agak cukup kelimpungan ya untuk maju ke dalam zona karena banyak banget player lain itu di Infinity terutama yang melakukan backstep ke arah mereka. Tapi kita berpindah terlebih dahulu ke arah EVOS Reborn di mana ada sebuah commit movement yang dilakukan oleh Eagle. This will be a close quarter combat tapi Namshin ter-knockout. Pertama kali 4 melawan 3 antara EVOS Reborn dengan Eagle Esport. Eagle Esport akan cukup kelimpungan maju ke arah depan dengan sebuah vehicle. Ada sebuah net dari sebuah celah dilemparkan ke arah depan akan ke knockout tapi belum memberikan damage besar ke arah player dari Eagle. 4 melawan 3 masih terjadi kali ini. Nguyen melakukan sebuah hiding position di dalam sebuah smoke sementara 2 orang lainnya di bagian atas Laser udah low HP banget dan Microboy ter-knockout. Betul, kita bakal lihat dari Laser lumayan sekarat, perlu berhati-hati tapi 3 member lainnya dari tim Eagle Esports sudah datang juga join the fight. Spray down dari Nguyen tapi terbakar oleh sakitnya Molotov kali ini dan malah harus kehilangan cukup banyak nyawa. Red Face asapnya hilang, bisa nembak dengan free kali ini ke arah lawan ini, dapatin satu korban tambahan, satu player tersisa. Dapatkah Red Face Laser menumbangkan tim Eagle Esports yang hanya misalkan seorang Nguyen yang akhirnya pulang ke arah lobby juga oleh tim EVOS Esports yang langsung mengantongi 5 kill. Yo Indonesia lagi dan lagi menunjukkan performa yang luar biasa melalui EVOS Reborn. Mereka tidak ragu menunggu tempat mereka
dan akhirnya bisa menghentaskan permainan Eagle Esport. Begitupun Infinity IQ ternyata di tempat lain juga ter-take down oleh The Infinity. Ini fight antara dua Infinity, tapi lihat ada Alvirlo yang masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Jangan turun ke bawah karena ada EVOS Reborn di sana. Betul, tapi kita bakal lihat cukup banyak tim-tim yang sudah mulai kehilangan member mereka, termasuk juga Livescape yang tinggal menyisakan satu member mereka yang kali ini cukup terbuka, sulit untuk bergerak tapi masuk top 12, minimal 1 point placement dapatlah kali ini. Betul banget, dan join me ya. Tim dengan sangat kuat di Miramar juga ter-take down barusan Livescape. Nice try semua teman-teman semua Nice ya. try, nice Di try. kolom komentar kita masih punya 3 wakil Indonesia lainnya. Sementara Valdus melakukan sebuah suppressing tekanan ke arah tim Dingos MPX di sebuah broken shack di open Lihat field. circle-nya Jan, sisi kanan kosong total, bahkan compound juga. Ini mungkin bisa jadi incerannya tim EVOS kalau dia mendari dan men-scope ke arah depan. Tapi EVOS ini PR mereka cukup jauh, mereka masih berada di ujung zona. Tapi dengan 5 kill yang mereka miliki, gue rasa tim EVOS harusnya nggak usah terburu-buru banget, tinggal maksimalin placement point mereka aja. BTR lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi killnya belum terlalu banyak. Tapi mereka punya chance untuk masuk late game dengan sangat kuat kali ini. Yap, betul sekali. Di Infinity pelan tapi pasti akan menjadi sebuah bencana jikalau Bigetron tidak cepat untuk mengantisipasi pergerakan dari bagian selatan. Bigetron masih melakukan sebuah tembakan. Ryzen ini dia, di anticipating moment di mana satu player, Nuzi, Mini 14 yang tadi sangat kejam dari player di Infinity bisa dihentaskan. Bahkan ada fight juga dari Aura karena di Infinity 2 player kali ini dari di Infinity udah harus dipulangkan ke lobby. Oh, kita lihat kayak 2 pemain Aura bahkan mendekat ke arah seorang Mela, di mana Jaden dan juga No Mercy bertemu dengan Mela dan langsung ditumbangkan ke arah tanah, menyisakan 1 pemain di Infinity yang bertahan. Kali ini Aura dengan 3 member mereka punya 5 total kill yang sama dengan tim EVOS Reborn kali ini, dan BTR pun masih lengkap dengan 4 anggota mereka sudah memiliki 2 point kill. Tampaknya untuk ketiga wakil Indonesia kali ini semua terlihat cukup baik ya. Betul sekali. Aura udah mengirimkan Rosezi ke arah bagian depan untuk melakukan sebuah scouting. EVOS Reborn pun udah mulai touchdown. Tinggal Bigetron yang belum, masih ada di bagian belakang. Smoke akan mulai dibangun oleh tim Aura. Mereka tahu mereka nggak bisa langsung push ke arah compound yang dimiliki oleh RSG. Dan lihat EVOS Reborn. High risk, high reward. Red Freeze dikirimkan ke arah depan dan teman-teman lainnya touchdown dalam zona kali ini. Betul, tapi sayang sekali Aura dan juga BTR tampaknya depan-depanan. Ini kita nggak pengen lihat sebagai pendukung Indonesia. Tapi inilah yang terjadi kali ini. Tampaknya dari kedua tim tampaknya masih harus menahan juga gempuran ya tim-tim di sisi kanan mereka. Di lain sisi RSG atau Resurgence punya posisinya sangat enak di dalam compound high ground juga. Tinggal menunggu momen aja. Yap, dan last man standing dari The Infinity Logan dipulangkan ke lobby oleh sakitnya DPS Playzone. Zona udah mulai kecil di zona ke-5, target yang bergerak ke arah bagian zona ke-6 utility. Udah mulai dimaksimalkan oleh masing-masing tim yang ada di bagian pinggir zona. Smoke demi smoke dikeluarkan, nyata EVOS pun belum touchdown secara paripurna dalam zona. Ada tembakan dari Demigod ke arah Dingos, 1 orang ter-knockdown dari tim Dingos juga. Betul, kita lihat kayaknya juga dari tim EVOS tampaknya sudah menemukan tempat yang cukup kosong di ujung zona. Sedangkan tim-tim lain seperti Aura, seperti BTR, terutama BTR masih harus nge-push ke arah depan, dan mungkin dari tim BTR bukan ke depan tapi ke arah kiri, ke arah tim Aura yang sudah masuk ke zona terlebih dahulu. Betul banget, dan lihat Ryzen akan melawan sebuah body system ke arah depan, tapi No Mercy lebih cepat mendapatkan 1 knockout ke arah tim Bigetron. Tembakan dari Ryzen low HP sekali, mencari yang kedua, tapi lihat balasan tembakan dari Aura begitu pedas. Jaden ter-knockout, Red Face juga berhadapan dengan tim lainnya. Ini adalah sebuah momen yang tidak ingin kita saksikan, tapi lagi dan lagi fair play harus dijunjung tinggi. Bigetron akan melakukan push ke arah Aura. Ini merupakan sebuah kebalikan ya kalau tadi kita lihat di Sanok Rosezi. Last man standing yang coba dicari oleh Zuxi. Itu dia, kakinya udah mulai terlihat, tembakan ke arah depan, dan ini akan menjadi akhir dari Aura Esport. Nice try untuk Aura Esport dan tentu untuk well played bagi seluruh tim Indonesia. Betul, 2 tim Indonesia masih bertahan juga, bahkan dari tim EVOS sangat dekat dengan arah dari zona yang ke-6 kali ini. Tapi untuk BTR harusnya berjuang dikit lagi karena RSG memegang kontrol dari compound depan mereka dan perlu menahan gempuran dari tim BTR yang tinggal menyisakan 2 member lagi. Yap, ini RSG benar-benar enak ya. Tapi yang tidak enak salah satu tim adalah Demigod. Dan itu dia, The Vehicle Explosion. Pemburu, benar-benar memburu pergerakan tim lainnya. 2 player langsung dipulangkan ke lobby, 2 kill untuk tim Dingos MPX. Smoke mulai lempar juga oleh tim BTR, tampaknya mereka pengen coba terobos ke arah rumah dari tim RSG, di mana mereka melihat ini adalah chance mereka, tapi KF spray down ke arah Puff tapi belum menemukan target secara utuh. Tampaknya KF ditinggalkan di belakang, di mana 3 member EVOS lainnya maju untuk coba meng-clearing tim-tim dari jarak jauh.
Yap, Bigetron agak cukup kelimpungannya, tapi lihat sebuah free shot ini adalah sebuah savana sedang berburu hewan-hewan liar di bagian depan sana. Satu player terakhir dari Dingos Impact sudah mulai terdeteksi, tapi lihat Zuxi tidak ingin hanya mendapatkan kill dari Dingos, juga ingin membuka jalan ke arah belakang, tapi Luxi justru yang bergerak belakangan ter-take down oleh RSG yang memang udah kuat banget Flo untuk mendapatkan tempat di dalam compound ini. Betul, kita bakal lihat dari Zuxi juga tinggal seorang diri bertahan, lemparan bom lempar tapi sayang sekali nggak masuk. Ruangan dari seorang Kim malah dari tim BTR dipulangkan di posisi kena membawa 6 poin kill. Betul, nice try untuk Bigetron Brad Alliance. Kita masih punya satu wakil Indonesia di top 5, top 4 bahkan kali ini EVOS Reborn. Yap, kita bakal lihat kali ini tim EVOS tampaknya masuk ke top 4. 8 placement points sudah dikantongi oleh tim EVOS, tinggal menambahnya lagi kali ini. 2 player tersisa, tapi tim-tim lain juga hampir semuanya sudah bonyok ya, kecuali tim RSG yang memang tadi enak banget dan sampai sekarang pun circle-nya masih enak. Betul banget, Lizer menemukan satu play dari Orange di confirm menjadi kill 6. Sudah dikumpulkan oleh EVOS mengganti Kara Thompson. Mungkin akan ada sebuah close quarter combat terjadi, namun belum. RSG masih menjaga, Pov pun the last man standing, gak mau gegabah, menunggu di balik sebuah slope atau cekungan yang dia mainkan. Betul, masih bermain dengan sangat sabar, menunggu momen dia dan tinggal menyisakan seorang Pov sendirian. Jadi sekali down, nggak ada yang bisa revive dia. Yup, top 4, calm before the storm. Masing-masing tim udah mempunyai titik yang mereka mainkan. Pov lebih memilih untuk melakukan heal di luar. Sepertinya nggak mau memberikan poinnya untuk tim manapun, terutama EVOS yang ada di depannya masih bisa untuk melakukan healing. Lizer sepertinya udah mulai menutup angle ke arah bagian Pov. Healing lagi dan lagi, tidak adanya usaha kill sepertinya yang akan dibangun oleh Pov. Lebih memilih untuk securing aja placement point. Betul, coba untuk buying time juga, coba meningkatkan placement point dia, tapi dari tim EVOS tahu bahwa ada Pov di belakang sana, dia dibiarkan bergerak dengan bebas, dan dari seorang Lizer langsung merupakan satu player lagi dari Sky ini, dan bahkan Demigod dipulangkan ke arah lobby top 3 untuk tim EVOS. Yap, top 3 kali ini, oh no, Pov mencoba untuk mengganggu, tapi ini dia top 2 teman-teman semua. Tim Indonesia lagi dan lagi EVOS Reborn, 2 versus 4 situation, RSG dengan EVOS Reborn. Betul, ini sangat sulit bagi tim EVOS karena langsung dikepung dari semua sisi, tapi EVOS masih berusaha bertahan, tapi tidak bisa terlalu lama lagi. Winner chicken dinner bagi tim Resurgence dari Malaysia dengan total 8 poin kill pada ronde kali ini, tapi EVOS nomor 2 dengan 7 kill.